Deddy Corbuzier jadi perbincangan publik setelah mengkritik anak sekolah yang menyebut makan bergizi gratis tidak enak. Hal ini disampaikan Deddy Corbuzier melalui akun media sosial miliknya. Deddy Corbuzier menyebut jika anak yang dapat makanan gratis itu anaknya, maka ia bakal menaboknya. Deddy Corbuzier membandingkan anak-anak yang menyebut makanan kurang enak dengan anaknya Aizka Corbuzier. Ia menyebut anaknya seringkali ia bawa ke lokasi syuting hingga mendapat nasi kotak yang sama dengan kru. Deddy Corbuzier menyebut ia membiasakan putranya untuk makan makanan yang ada. Hal ini membuat Aizka terbiasa makan apapun termasuk nasi kotak di lokasi syuting. Pernyataan Deddy Corbuzier itu menuai berbagai respon dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi rame di Twitter ya, lagi trending topik yang katanya paling pintar, yang katanya punya podcast smart people ya. Kok bisa-bisanya anak-anak kecil yang jadi segmen makan siang atau makan bergizi gratis, kemudian mereka komplain karena masakannya nggak enak, dimarahin, kemudian dibanding-bandingin sama Aska anaknya. Ngapain Pak Deddy? Pak Deddy ngajak Aska syuting, nasi kotaknya Aska itu nggak mungkin 10.000 Pak Deddy. Ngapain pakai standarnya Aska? Ya bebas dong anak kecil yang kemudian jadi segmen makan bergizi gratis itu komplain. Wajar banget. Wong kita ini yang bayar pajak kemudian untuk program makan bergizi gratis. Wajar kalau komplain. Kemudian Anda itu siapa? Buzzer? Hah? Gue tuh bingung kenapa ya responnya tuh segininya terhadap feedback anak-anak untuk program MBG ini. Feedback yang bilang kurang enak, sayurnya asam, yang memang mungkin tidak enak didengar untuk beberapa orang. Mereka tuh anak-anak gitu, genuine, mereka apa adanya. Mereka cuma ngomong apa yang dirasain aja. Dari kemarin soalnya banyak juga video yang ngeparodin anak kecil nolak makanan, ada yang ngejudge anaknya kurang bersyukur, komen-komen cacian-cacian ke anak-anak tersebut, anak tidak tahu diuntung. Gue bener-bener khawatir takutnya ini nyampe ke orang tua mereka dan bahkan ke anaknya itu sendiri. Komenan, ejekan, atau video-video itu tuh bisa aja terekam jelas di memori mereka. Akhirnya mereka jadi takut, jadi nggak bebas gitu. Gue nggak enak sih, maaf ya. Ternyata society nggak seramah itu buat adik-adik kita. Padahal ya memang ada gitu case by case. Ada yang kemarin keracunan, ada yang memang sayurnya asem, yang sebenarnya masukannya bisa diterima dan diperbaiki. Kenapa sangat resisten gitu terhadap feedback mereka? Pakai bahasa PA, tabok. Aduh, sedih banget gua. Maaf ya adik-adik ya. Dan sebenarnya menyampaikan kehidupan Om Ded dan anaknya dengan kehidupan puluhan juta anak-anak yang lain ya kurang tepat. Karena ya setiap kehidupan beda-beda, dan anaknya pun mengalami hal yang beda-beda juga. Karena Om Ded dan keluarganya ya bukan pusat dari semesta ini. Gue paham kok pengen ngasih tahu ke anak soal bersyukur, tapi masa diiringi dengan caranya yang kurang beradab juga, kayak mengancam melakukan kekerasan, mengejek. Ini sih suatu hal yang sangat lucu buat gue ya, ketika Deddy Corbuzier ikut mengkritik murid-murid yang polos, yang menolak bahkan mengkritik program makan siang gratis. Saya udah lihat nih video ini nih yang lagi marah-marah, yang menyamakan nasi box untuk para artis di tempat syuting dengan program makan siang gratis. Pertanyaan gue simple, kok bisa nyamain nasi box dengan program makan gratis yang per boxnya aja 25.000, yang isinya aja ayam 1 potong, yang dimana diperuntukkan untuk para artis yang mau syuting. Dia komparasiin dengan makan siang gratis, yang dimana dagingnya aja cuma beberapa helai, sayurnya beberapa sendok, yang katanya ada susunya akhirnya diganti susu ikan, yang akhirnya diganti lagi dengan telur. Kok bisa? Lagian gue mau nanya, emang pernah kejadian nasi box di tempat syuting itu ketika ada orang yang makan terus mual-mual terus muntah? Ada nggak? Terus ada nggak nasi box yang ketika orang-orang di tempat syuting itu makan, puluhan orang masuk rumah sakit karena keracunan? Dan ada nggak nasi box yang terindikasi oleh BPOM kalau sayurnya itu asem? Ada nggak? Nggak ada. Jadi nggak bisa ngebandingin hal itu, apalagi dilandasi dengan kata bersyukur. Nggak bisa. Pertanyaan gua, ketika kejadian-kejadian itu ada pada nasi box yang Anda maksud, apakah mungkin Anda akan bilang ke anak Anda tetap makan, tetap bersyukur, ini makanan loh,
Apa masih bisa Anda berkata begitu? Nggak bisa. Dan yang terakhir, Anda bilang yang gak enak itu berangkat sekolah pagi-pagi. Salah Pak Deddy. Yang gak enak itu sudah berangkat sekolah pagi-pagi, sampai di sekolah dihukum oleh guru untuk mengerjakan tugas di lantai karena nggak bisa bayar SPP. Tambah lagi dapat program makan siang gratis yang sayurnya asem dan pernah menyebabkan puluhan siswa masuk rumah sakit. Bahkan terindikasi oleh BPOM kalau sayurnya itu asem. Itu yang gak enak. Tapi susah sih, udah ketahuan dari awalnya kiblat dukungannya kemana, pasti dibela terus. Om Deddy bilang, kenapa lo nggak bandingin dengan tahun lalu yang nol nggak ada makan siang gratis? Maaf banget Om Deddy, ya. Karena apa? Tahun lalu nggak ada makan siang gratis lah, apa yang mau direview? Gitu, satu. Yang kedua, kenapa anak-anak bilang nggak enak? Nggak layak. Itu karena ditanya oleh wartawan. Setelah anak-anak itu makan, wajar dong dia mereview. Dia kan jawab jujur. Yang ketiga yang lebih penting lagi nih Om, tahun ini ada anggarannya. Sebenarnya ketika anak-anak itu ditanya oleh wartawan bagaimana rasanya, bagaimana bentuk makanannya gitu, itu sebenarnya laporan buat Bapak Presiden Prabowo. Dengan anggaran yang segitu besarnya, kenapa makanannya hanya seperti itu? Maksudnya seperti itu loh Om, ya. Ini gue gregetan banget sebenarnya karena udah saking kebangetan. Gue itu subscriber elu Om, ya. Demi Allah gue subscriber elu dari zaman dulu karena gue suka dengan konten-konten di YouTube elu, ya. Gue suka. Tapi sekarang demi Allah gue nggak respect sama elu. Tapi nggak gue unsubscribe, tetap gue ikutin YouTube elu. Tapi lu tuh kebangetan gitu loh, kebangetan. Karena apa? Ini review jujur dari anak-anak supaya didengarkan oleh Bapak Presiden. Nah, nanti akan turun tim tuh ngecek ke bawah ke orang-orang tim makan siang gratis. Bagaimana nih sebenarnya anggarannya disalurkan dengan betul-betul apa enggak? Tujuannya seperti itu. Paham nggak Om? Negara ini Om, negara Indonesia tercinta ini sudah banyak sekali Om koruptor-koruptornya. Makanya dengan hal seperti itu hikmahnya apa? Supaya tidak terlahir lagi koruptor-koruptor baru hanya gara-gara makan siang gratis. Oke? Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot, karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara itu nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya itu sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah udah ada transportasi umum, akses jalannya oke lah. Gua dulu pas sekolah mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak itu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa nggak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur, lidahnya ngerasa nggak enak, ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Biasanya anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama, improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus lanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil.
perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik.